Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih juga sudah menunggu lama. Kayaknya kalian tapi seneng deh kalau nggak masuk. Sudah seneng-seneng ternyata ada chat suruh masuk. Sian ya. Oke, tadi saya ada tamu, jadi saya nggak bisa masuk tepat waktu 10.45. Jadi ini semuanya demi kalian ya. Demi kalian supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran terus-menerus, maka saya putuskan untuk tetap masuk pukul 12 siang ini. Durasinya seperti biasa, kurang lebih nanti 1 jam, kurang lebih. Tapi kalau kalian lelah, lambaikan tangannya. Ya, jangan sekarang, baru mulai. Oke, silakan open video semuanya. Sela, Reva, Samuel, Ri, ada orangnya? Baik, saya share screen untuk pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kan kita mau lanjutin materi yang persamaan nilai mutlak ya. Jadwal hari ini kan tentang matematika wajib. Di mana kemarin kita udah belajar tentang gunanya dari nilai mutlak itu apa, terus pengoperasian dari nilai mutlak itu apa, tapi belum ke persamaan nilai mutlak secara detail. Kemarin ada sih saya kasih gambaran tentang persamaan nilai mutlak, tapi masih yang dasar-dasarnya aja. Belum sampai ke variasi soalnya yang lebih menarik lainnya. Baik. Saya sebelum masuk ke materi berikutnya, seperti biasa saya ingatkan dulu. Ada yang masih ingat gunanya nilai mutlak itu apa? Ayo, open mic-nya. Gunanya nilai mutlak itu apa? Baru buka-buka buku. Itu nggak ada di bukunya. Guna nilai mutlak. Apa? Ayo. Ada orangnya? Gunanya nilai mutlak. Untuk menyamakan penyebut, Pak. Untuk menyamakan penyebut, luar biasa sekali. Ada jawaban lain? Terima kasih, Erik. Ada jawaban yang lain? Airina? Ayudia? Tasya, mana Tasya? Sela? Gunanya nilai mutlak ada di pertemuan pertama kita. Gunanya nilai mutlak itu adalah mempositifkan bilangan atau suatu bilangan. Suatu bilangan. Sesimpel itu aja ya dia ya. Mempositifkan suatu bilangan aja. Jadi kalau misalnya ada sebuah bilangan, dia berada di dalam nilai mutlak, seperti ini, nilai mutlak dari negatif 5. Awalnya kan dia bilangannya negatif ya, maka kalau dia ketemu dengan nilai mutlak, dikeluarkan dari nilai mutlaknya, maka dia akan menjadi positif 5. Gimana kalau misalnya dia sudah nilai mutlak 5, udah positif di dalamnya, maka nilainya menjadi berapa? 5. 5 juga. Nah, dari situ kita bisa simpulkan, oh berarti setiap nilai mutlak itu berarti selalu menghasilkan suatu bilangan positif. Gitu aja ya. Nah, kalau kita kembalikan berarti sekarang, kalau kita diminta untuk mencari nih berapa bilangan yang berada di dalam nilai mutlak ketika kita udah tahu nilainya itu, maka itu berarti nilai dari yang berada di dalam nilai mutlak itu berarti memiliki 2 versi, yaitu versi positif dan versi negatif. Ingat, selalu ada 2 versi dari yang berada di dalam nilai mutlak itu. Dia bisa versi positif, bisa versi negatif. Nah, berangkat dari situ baru kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Karena persamaan nilai mutlak itu nanti kita akan membaliknya. Jadi di sini kita masuk ke persamaan nilai mutlaknya. Nilai mutlak. Jadi kalau kita punya misalnya, ini saya rahasiakan, ada Mr. X di dalam nilai mutlaknya, kemudian di situ misalnya angkanya 7. Berarti berapa dong nilai X-nya? Negatif 7 atau 7. Iya, betul sekali. Ada negatif 7 atau 7.
Nah, Cicip, cicip. kemudian sekarang, Siska bisa di-mute dulu. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalnya kita punya gini, nilai mutlak X dari negatif 3. Nah, berapa tuh? Ayo, ada nggak tuh? Positif Nilai mutlak 3. X dari nilai mutlak X itu nilainya sama dengan negatif 3. Maka berapakah nilai X? Ada yang jawab tadi katanya positif 3. Ada yang sependapat? Ingat, konsep dasar nilai mutlak. Setiap bilangan yang berada di dalam nilai mutlak selalu bernilai positif akhirnya. Dia akan selalu menghasilkan bilangan positif. Nah, sekarang kalau saya balik, di sini katanya nilai mutlak ini itu nilainya negatif 3. Maka berapakah si Mr. X ini? Berapa? Ada nggak jawabannya kira-kira? Ada nggak sebuah bilangan yang kalau misalnya dimasukin ke dalam nilai mutlak, dia menjadi bilangan negatif? Ada nggak? Ingat, gunanya nilai mutlak mempositifkan suatu bilangan. Saya ulang lagi, mempositifkan suatu bilangan. Kalau dia di sini nilainya dikatakan negatif 3, berarti ada nggak nilai X yang bisa menggantikan posisi X yang ada di situ supaya dia nanti akhirnya bernilai negatif? Ayo, ada nggak? Ayo dia, Floren. Bagaimana? Tasya. Ada nggak nilai X yang kalian temukan? Tadi ada yang jawab, Erik tadi jawabannya 3 katanya. Oke, kita coba ya. Seandainya jawabannya katanya X-nya sama dengan 3, itu berarti kita mengatakan bahwa nilai mutlak 3 itu sama dengan negatif 3. Benar nggak? Tuh, mulai geleng-geleng. Ini belum tepat. Kalau begitu, ini misalnya kita anggap negatif 3. X-nya mungkin negatif 3 deh kayaknya. Coba kalau negatif 3. Kalau begitu berarti di sini nilai mutlak dari negatif 3 itu berarti negatif 3 jawabannya. Benar nggak? Benar nggak? Jangan geleng-geleng aja. Ada yang ngangguk loh tapi. Airina benar nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, oke. Ingat, pahami kalimat gunanya nilai mutlak itu apa tadi. Dia mempositifkan suatu bilangan. Jadi apapun bilangan yang sudah masuk ke dalam nilai mutlak akan selalu bernilai positif akhirnya nanti. Sehingga di sini ketika kalian menemukan, kita diminta untuk mencari sebuah bilangan yang bernilai negatif ketika dia dimasukkan ke nilai mutlaknya, itu artinya jawabannya adalah tidak ada. Terus bagaimana menuliskan jawabannya? Maka cara menuliskan jawabannya ketika kalian diminta menjawab seperti ini, itu ada beberapa macam. Yang pertama, bisa dituliskan dalam tanda kurung kurawal kosong seperti ini. Yang kedua, bisa juga ditulis tidak memiliki penyelesaian. Atau bisa juga dituliskan tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, ini dia bentuk jawaban dari soal yang tipenya seperti itu. Jadi
nggak semua yang di situ bentuknya persamaan nilai mutlak harus kita cari nilai X-nya. Jadi bentuk-bentuk soal yang tidak bisa ditentukan nilai X-nya, contohnya seperti ini. Ini bentuk yang paling simpel ya. Kita coba untuk kembangkan soalnya. Bagaimana kalau yang di dalam nilai mutlak itu dia tidak hanya huruf X, bisa ditambah, bisa dikali dengan bilangan sesuatu yang lain. Kita lihat variasi yang lain. Contoh berikutnya. Kita naikin levelnya dikit, kalau misalnya di sini ada 2X dikurang 3 sama dengan 9. Ya. Ada yang masih ingat gimana caranya kemarin? Yang ini juga udah kita bahas nih yang kemarin nih. Untuk penyelesaiannya, di sini kan kemarin ada sebenarnya ada empat cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sama nilai mutlak. Tapi saya rekomendasikan 2 cara saja. 2 cara lainnya itu hanya untuk pengetahuan saja. Tapi kalau di masa-masa sekarang ini kalian cukup menguasai 2 cara aja udah cukup untuk bisa menyelesaikan semua jenis soal nilai mutlak. Yang pertama itu dia menggunakan definisi nilai mutlak dengan konsep dasar tadi. Kita pahami bahwa yang berada di dalam nilai mutlak itu bisa memiliki 2 versi. Versi pertama itu adalah versi positif, yang kedua versi negatif. Untuk versi positif kalian tidak perlu mengubah apapun, kalian hanya perlu tulis ulang yang ini jadinya 2X min 3 sama dengan 9. Jadi tuliskan persamaannya tanpa nilai mutlaknya. Kemudian di situ tinggal kalian operasikan aljabar biasa, di sini kan tinggal min 3-nya tinggal pindah kanan jadinya 2X sama dengan 9 tambah 3. Akhirnya kita dapat 2X sama dengan 12. X-nya sama dengan 12 diapain dengan 2? Ayo, 12-nya diapain tuh dengan 2? Dibagi 2. Atau dibagi? Dibagi. Betul, dibagi 2. Karena sering kesalahannya di situ. Ada yang masih kurangin 2 kayak gitu. Ingat, ini bentuknya 2X, 2 kali X. Berarti kalau dipindah, dia jadinya kali jadi bagi. Oke, ini kita dapat 1 jawaban. Tapi belum selesai ya. Ini baru versi pertama. Versi keduanya, maka di sini kan tadi sudah versi positif duluan, berarti versi keduanya adalah versi negatifnya. Cara menuliskan untuk versi negatif, ini tinggal dikasih tanda negatif di depannya. Nah, seperti ini, negatif dalam kurung 2X minus 3. Nah, itu berarti kita sedang menggunakan versi yang negatif. Maka ini negatifnya boleh kita pindahkan ke ruas kanan atau kita gunakan prosedur biasa saja. Nah, kita kali pelangi, berarti ini jadinya min 2X plus 3 sama dengan 9. Kalau sudah, 3-nya tinggal pindah kanan, jadinya min 2X sama dengan 9 dikurang 3. Kalau udah, berarti min 2X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 dikurang atau ditambah atau diapain ini? Dibagi? Dibagi. Pak. Bagian sini berarti aman. Nah, kita dapatkan jawabannya X sama dengan minus 3. Jadi jawabannya ada 2 ya, 6 dan negatif 3. Cara penulisan akhir dari jawabannya, kalau sudah gini bisa ditulis gini ya. HP atau himpunan penyelesaian ditulis dalam kurung perawal, maka di situ minus 3-nya boleh ditulis lebih dulu. Jadi kita menuliskan yang kecil dulu baru yang besar. Ini ada yang baru masuk nih kayaknya nih. Bentar. Nah, ini baru cara pertama. Kita coba untuk gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu cara mengkuadratkan kedua ruas. Cara yang kedua yaitu cara mengkuadratkan kedua ruas. Tapi cara ini sebenarnya bisa langsung kita sederhanakan aja. Saya bikin versi yang lebih mudah dari itu. Dari mengkuadratkan kedua ruas. Cara 2. Ini sebenarnya bisa dibilang ini adalah pengembangan dari cara kuadratkan kedua ruas. Sebenarnya cara mengkuadratkan kedua ruas itu bisa kita simpelkan aja. Dengan cara seperti ini. Ingat soal awalnya tadi? Ini.
Bentuknya gini nih. Nilai mutlak 2X kurang 3 sama dengan 9. Cara mengerjakannya untuk cara kedua ini atau cara mengkodarkan kedua ruas, tapi udah nggak kelihatan kayak mengkodarkan kedua ruas lagi, tinggal kalian gunakan gini. Ruas kiri. Tambah atau kurang terserah, kurang. Ruas kanan dikali dengan ruas kiri tambah ruas kanan. Aduh. Nah, gini. Sama dengan 0. Udah gitu aja langsung. Kalau kalian mau lebih simpel lagi, langsung aja dibuat sama dengan 0 masing-masing. Nah, ini lihat ruas kiri dikurang ruas kanan dikali dengan ruas kiri tambah ruas kanan. Itu sama dengan 0. Maka dengan mudah kita bisa langsung selesaikan nih soalnya. Tadi kan ruas kirinya satu di atasnya sini deh, biar nggak bolak-balik. Nilai mutlak dari 2X kurang 3 tadi ya, sama dengan 9. Berarti ruas kirinya itu kan 2X ya. 2X kurang 3, langsung aja kurang 9. Kita kurung, satunya 2X tambah 3-nya, 2X tambah 3. 2X kurang 3-nya, terus kita tambah dengan 9. Langsung sama dengan 0. Nah, kalau sudah gini langsung aja kita operasikan yang sebelah kiri. Ini kita buat aja langsung sama dengan 0 ya. Nggak usah dirapikan juga nggak apa-apa. Ini langsung 2X min 12 sama dengan 0. Langsung kayak gitu. Nah, ya dari sini kita dapatkan nanti versi pertama untuk jawabannya 2X sama dengan 12, berarti X sama dengan 12 bagi 2. X-nya sama dengan 6. Untuk yang kedua, di sini 2X plus 6 ya, sama dengan 0. Berarti di sini jadinya 2X sama dengan minus 6. Berarti X sama dengan minus 6 per 2. Jadi X sama dengan minus 3. Tuh jawabannya sama ya dengan yang tadi, yaitu 6 dan minus 3. Mana cara yang lebih mudah? Tergantung diri masing-masing. Tergantung pemahaman masing-masing. Terserah aja kalian mau menggunakan cara yang manapun, yang penting hasilnya sama. Himpunan penyelesaiannya tidak berubah, minus 3,6. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari persamaan nilai mutlak. Kita buat untuk variasi yang berikutnya ya. Cara ini bisa kalian gunakan untuk mengerjakan semua soal yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Tapi yang berlaku secara umum itu adalah yang ini ya. Ada soal-soal tertentu yang di levelnya lebih tinggi lagi dari soal yang biasa seperti ini, itu tidak bisa menggunakan cara yang kedua ini. Jadi cara yang kedua ini dia bisa dibilang terbatas jangkauan penyelesaiannya. Dia hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak yang sederhana saja. Kalau versi yang lebih tinggi udah nggak bisa lagi. Jadi versi yang tinggi itu bisa diselesaikan dengan cara satu ini. Jadi ini cuma alternatif ya. Kalau caranya kalau soalnya simpel ya silakan. Kalian boleh milih salah satu dari dua cara ini. Tapi kalau soalnya agak tinggi dikit levelnya atau nilai mutlaknya lebih dari satu, itu udah nggak bisa lagi menggunakan cara kedua ini. Saya sarankan untuk kalian menguasai dengan baik cara yang pertama. Kalau cara dua ya cuma sekedar pengetahuan tambahan nggak apa-apa. Oke, next. Kita naikin lagi level soalnya. Gimana kalau misalnya sekarang tidak hanya nilai mutlak di ruas kirinya, tapi ada angka-angka yang lain. Nah, misalnya di sini ada 3. Nilai mutlak, di sini angkanya saya buat 4X kurang 8. Nah, misalnya gini. Terus dikurang dengan 5 lagi. Sama dengan 7 lagi. Nah, misalnya seperti itu. Gimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, kita hanya perlu mengubah bentuk soal ini ke dalam bentuk soal yang sejenis dengan soal sebelumnya. Caranya, kita hanya perlu memindahkan nih angka-angka yang ini, yang nggak ada hubungannya sama nilai mutlak ini, kita pindahin aja ke ruas kanan sesuai dengan aturannya. Kalau dia dikurang jadi tambah, kalau dia dikali jadi
bagi. Maka di sini kita pindahin dulu deh yang min 5-nya. Berarti jadi 3 dalam nilai mutlak 4x kurang 8. Sama dengan 7 tambah 5. Oke, ini berarti jadinya sekalian ya, saya pindahin juga 3-nya ke kanan, berarti ini jadinya 4x min 8. Nah, ini berarti jadinya 12 dibagi 3. Udah, jadi di sini 4x minus 8 sama dengan 4. Kalau udah gini kan berarti bentuk soalnya normal lagi, kayak tadi lagi. Maka coba selesaikan dengan cepat, ini berapa hasil penyelesaiannya. Yuk, gaskan. Jangan lama-lama, saya kasih waktu 1 menit untuk mendapatkan salah satu jawabannya. Ayo, cobain. Min 4, Pak. Min 4. Yakin min 4? Coba hitung lagi. Cek lagi hitungannya. Tiga, Pak. Salah, Pak. 3 positif kah? Atau 3 negatif? Positif. Positif. Positif, Pak. Oke. Terus satunya tuh X1, Pak. Satunya 3, X1. satunya 1. 1. Sip. 1. Luar biasa. Kalian pakai cara yang mana? Cara pertama atau cara kedua? Cara pertama. Sama. Oke, sip. Oke. Di sini setelah kita dapatkan gini, kita lanjutkan. Maka di sini jadinya ketinggalan ya. Ini berarti jadinya versi pertama itu berarti versi normal 4x kurang 8 sama dengan 4. Berarti 4x sama dengan 4 tambah 8. Berarti x sama dengan 12 bagi 4. Berarti x-nya sama dengan 3. Oke, sip. Versi kedua, maka di sini jadinya negatif dalam kurung 4x dikurang 8 ya, sama dengan 4. Maka di sini jadinya kita kali ke dalam min 4x plus 8 sama dengan 4. Tadi jawabannya berapa? 1 dengan 3 ya? 1, Pak. 1 dan 3. Oke. Ini jadinya 4 min 8. Berarti di sini jadinya min 4x sama dengan minus 4. Berarti x sama dengan minus 4 bagi minus 4. Oke, jawabannya 1. Nah, positif. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 1 dan 3. Oke. Ada yang belum dipahami? Ini tadi ada alternatif 2 cara. Ini tadi mana tadi? Silakan dipilih. Cara-cara yang mana saja yang bisa kalian gunakan. Clear yang ini? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dulu. Bentar, Pak. Oke, saya naikin lagi 1 level soalnya. Sekarang kalau misalnya nilai mutlaknya itu seperti ini. Aduh, ini siapa nih? Oh, ada yang baru masuk. Cukup mengganggu. Oke, jadi di sini kalau misalnya gini, ada nilai mutlak dari 3x, misalnya gini, dikurang 4, itu sama dengan 2x minus, jangan minus deh, ini plus 2. Oke, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Ini ada persamaan nilai mutlak seperti ini. Ini Sela ini keluar masuk dia. Ya ampun. Nilai mutlak 3x kurang 4.
sama dengan, kenapa Gerang? Ini masih menggunakan cara yang sama ya, cara yang sama persis dengan yang tadi. Kalian hanya perlu fokus pada yang ini ya. Tapi X1-nya jadi per Pak 2/5 gitu. 2/5, nggak apa-apa. Kalau memang hasilnya pecahan nggak apa-apa, kan boleh. Dia hasilnya itu nggak selalu bilangan bulat ya, bisa aja dia pecahan jawabannya. X1-nya 2/5, X2-nya 6. 6, Pak. Oke, Andri sama jawabannya? Iya, sama. Oh iya, aman nih berarti. 2/5. Sip aja kalian nih. Yang pertama ini berarti untuk cara satu ya, cara satu. Versi yang pertama. Oke, di sini sama aja dengan yang tadi. Kalian hanya perlu menyelesaikannya dengan dua versi. Ini 3x kurang 4 sama dengan 2x plus 2. Ini berarti 2x-nya pindah kiri, min 4-nya pindah kanan ya. Yang ada x-nya tinggal dikumpulin jadi 1. X-nya berarti sama dengan 6. Versi kedua, ini berarti negatif. Ini 3x kurang 4 sama dengan 2x plus 2. Nah, ini kita kali ke dalam, ini berarti jadinya minus 3x plus 4. Kemudian ini 2x-nya pindah kiri deh sekalian. Jangan. Ini min 3x, min 2x sama dengan 2 dikurang 4. Ini jadinya minus 5x sama dengan minus 2. Berarti x sama dengan minus 2 per minus 5. Karena sama-sama negatif, negatifnya bisa kita abaikan, jadi x sama dengan 2 per 5. Oke, sip. Berarti sampai ke tahap ini aman. Sekarang kita coba untuk mengerjakan soal yang ini. Ada yang sudah punya bukunya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada buku lu masih diterima? Nah, buku lu. Buku tadi mana buku? Bentar ya, saya buka buku apa namanya? Di situ Buka tadi. soalnya. Udah deh. Maka sampo bayi itu Aduh, ada. salah kirim lagi. Nah dia. Sebentar. Kalau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan dulu sebelum soalnya semakin tinggi levelnya. Baiklah. Reng. Kayak mana dia? Di galeri. Oke. Ini dia. Soalnya nomor 1. Ada yang bisa jawab nomor 1? Yuk, yang bisa jawab nomor 1 bebas tugas hari ini. Bentar, Pak. 1 menit untuk nomor 1. Yang tercepat menjawab dengan benar bebas tugas hari ini. Samuel, HP-nya dimiringkan Samuel biar lebih luas view-nya. Ya. C, Pak. Yang C. Andri duluan. Ih. Andri ya? Hah, ya. Oke, kita cek ya. Ngantuk, Pak. Iya, ya greget rasanya Andri. Berarti Makanya, ini jadi astaga. Jangan X sama dengan 12. debar. Bentar, Pak. 4 ya. Nah, ini versi pertama. Versi keduanya min 3x sama dengan 12. Berarti x sama dengan 12 bagi min 3. Berarti x-nya sama dengan minus 4. Jawabannya adalah 4 dan minus 4. Yang C. C, Allah. Jantung. Oke. Debar. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Lanjut nomor 2. Oke, nomor 2. Soalnya sejenis.
Aduh, gemetar tanganku. Santai, santai, santai. Jangan merasa tertekan gitu. Aduh. Andri itu kok usah jawab. Ya, Andri boleh nggak usah jawab dulu. Tapi nggak apa-apa, dicoba aja. Tapi maksudnya nggak usah disampaikan. Ada yang punya jawaban untuk nomor 2? Ini kenapa Zoom-nya tinggal pakai limited kayak gini ya? Pak. Yang E. Ya. Siapa yang jawab tadi? Tasya ya? Oke, kita Ya. cek. Ini yang pertama min 7-nya pindah kanan aja dulu ya. Jadinya 4X minus 1 ini sama dengan 7 ya. Soalnya kan kita ubah gitu. Ini berarti jadinya 4X sama dengan 7 kurang tambah 1. Berarti X sama dengan 8 bagi 4. X-nya sama dengan? Ada yang nelpon, Mah. 2. Oke, yang kedua berarti di sini versi negatifnya negatif 4X minus 1, jangan lupa dikurung, sama dengan 7. Berarti ini kali pelangi, ini jadinya minus 4X plus 1, sama dengan 7. Berarti minus 4X sama dengan 7 dikurang 1. Berarti minus 4X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 per minus 4. Ini nggak bisa kita bagi ya, karena jawabannya bentuknya dalam bentuk pecahan. Kita sederhanakan aja sama-sama bagi 2, jadi 3 sama 2. Berarti X sama dengan minus 3 per 2. Oke, jawabannya adalah 2 dan minus 3 per 2. Jawabannya E. E. Next number. Yang ini sudah di-copy? Nggak ada pertanyaan? Dah. Kita lihat ke soal berikutnya. Apakah ada yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat? Nomor 3. Ayo. Nomor 3. 5 detik selesai. Perhatikan baik-baik. 5 detik selesai. Aduh, kalian mikirnya terlalu berat kayaknya. Nomor 3 ini 5 detik bisa selesai. Berapa jawabannya, Andri? Boleh A, Pak. Jangan dulu. A, Pak. Andri ternyata. Jawabannya yang Sudah serahkan pada Andri. Andri ini nggak bagi-bagi. Ri, Jantung. A, Pak. yang A. Kenapa A? Apa, A? Bentar. Gak ada nilai. Ri duluan. Emang gak ada nilai. Greget rasanya. Ih.